banyak orang selingkuh kenapa? Karena masalah casing ini. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih? Kalau seseorang di antara kalian terganggu syahwatnya di luar rumahnya, maka segeralah kembali ke pasangannya, laki-laki atau perempuan, suami atau istri, kembali ke pasangannya karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Ujung-ujungnya kemaluannya sama saja. Ini bahasa langsungnya, karena ini ya, bahasa ini jarang dibahasakan oleh banyak dai-dai kita, mungkin karena merasa ini riskan. Tapi Allah tidak malu menyampaikan apa yang benar. Maka kita pun harus bisa menyampaikan sebagaimana Allah menyampaikan. Gitu kan? Nabi SAW sampaikan dari Allah, dari Tuhannya. Maka kita harus bahasakan ini. Bahwasanya banyak perselingkuhan, perzinahan terjadi hanya karena masalah casing saja. Ini salah, gitu kan? Jangan sampai salah dalam memahami hal seperti ini. Juga bapak-bapak hati-hati, wahai muslim, laki-laki muslim, ingat termasuk dosa besar mengganggu istrinya orang lain. Dosa besar. Ibu-ibu nggak boleh berkhianat, dan bagi laki-laki tidak boleh ganggu istrinya orang lain. Sudah dinikahi oleh laki-laki lain, habis ceritanya, nggak ada peluang lagi. Jangan datang iming-imingi syaitan, kamu kalau cerai sama suamimu saya nikahi kamu, haram dalam agama. Nabi SAW menjadikan itu dosa besar, dan Imam Madzhabi masukkan dalam kitab Al-Kabair beliau, dosa besar, man khabbaba zawjatum bri'in au mamlukahu falaysa minna. Siapa yang mengganggu istrinya orang lain, atau dia mengganggu hamba sahaya, atau mungkin sekarang pembantu supirnya, ya, dia mengganggunya. Tentu di sini saya tidak samakan ya. Ini saya sekarang harus hati-hati kalau ngomong, dibalik-balikin nanti. Kalau yang dimaksud dengan hamba sahaya adalah hamba sahaya, beda hukumnya. Cuman sebagian ulama mengatakan masuk dalam larangan ini juga pembantu dan supir. Orang jadi pegawai di kantor, di toko, nggak boleh digodain, nggak boleh dibilang misalnya kepada seorang istri temannya, kamu kalau suami kamu tidak baik, maka biar cerai aja, nanti saya nikahin kamu. Haram dalam agama. Tidak boleh juga orang datang ke sahayanya orang lain, udah kamu akan saya bebasin supaya kamu pindah sama saya. Atau pegawainya, dia datang kepada pegawai, tentu berbeda hukum hamba sahaya dengan pegawai. Sekali lagi, saya tidak samakan hamba sahaya dengan pembantu, beda jauh antara langit dan bumi. Sahaya beda. Ini saya bicara secara hukum, ulama menarik benang merahnya. Kalau ini juga terjadi, seseorang tidak boleh berkata pada pembantu seseorang. Misalnya ibu-ibu datang ke rumah temannya, lalu dia berkata kepada pembantunya, dia lihat rajin, masuk ke dapur, kamu mau nggak dikasih gaji berapa? 1,5 juta. Mau nggak saya kasih 2 juta pindah ke saya? Haram dalam agama. Nggak boleh ngerusak hubungan seseorang dengan orang yang sudah ada akad dengannya, pegawainya, supirnya, pembantunya. Haram dalam agama. Kata Nabi SAW, bukan dari golongan kami. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini bahasa saya jelas. Kata kunci supaya tidak terjadi perselingkuhan dan salah, jangan konsultasi masalah agama kecuali pada ahlinya, para ulama. Bukan teman, apalagi temannya suami. Ada ibu-ibu bicara sama teman suaminya, saya begini, saya begitu, akhirnya teman suaminya tahu semua permasalahannya. Lalu teman suami bilang, sudah kalau gitu kamu cerai, nanti nikah sama saya. Itu masih mending kalau nikah. Permasalahannya terjadi perselingkuhan, zina, ya, nggak boleh. Curhat itu menyampaikan permasalahan. Curhat pun Bapak Ibu sekalian mengenai hukum halal haramnya Allah. Bukan semuanya, nggak bisa tidur melapor. Apa hubungannya nggak bisa tidur melapor ini? Haram dalam agama. Nggak bisa tidur, ya cari kegiatan. Minum susu kek, cari kegiatan olahraga, capek, nanti tidur. Telepon lawan jenis, saya nggak bisa tidur nih. Apa hubungannya? Haram dalam agama, nggak boleh. Gitu kan? Suami lagi safar, telepon orang lain, ngobrol supaya ada temani aja ngobrol. Kenapa? Suami saya nggak telepon. Lo sabar, Suami nggak teleponnya sudah, gitu kan? Sabar, ibadah, baca Quran, bukan malah telepon laki-laki lain. Haram dalam agama. Ya, nggak bisa. Ada masalah Bapak lampiaskan kepada pasangan. Kalau enggak, ya sabar, berdoa kepada Allah, minta supaya Allah cari kesibukan yang lain. Karena hubungan kita sebenarnya dengan manusia-manusia ini Allah lah yang menghubungkannya. Allah yang membuat ibu-ibu harus patuh sama suaminya, Allah membuat suami harus melindungi istrinya, Allah yang membuat anak-anak bakti sama orang tuanya dan seterusnya. Ya. Jadi ini harus difahamin baik-baik.
Jika seorang suami meninggalkan istrinya demi hidup bersama dengan wanita lain tanpa menikah dan sudah menghasilkan anak, apakah mereka akan mendapatkan hukuman Allah bila diakhiri dengan pernikahan? Apakah tolak telah jatuh jika perbuatan suami seperti itu? Tentu saja akan dapat hukuman, itu kan zina. Berarti laki-laki tinggalin istrinya, dia pergi sama perempuan lain tanpa menikah. Meninggalkan istri tanpa sebab haram dalam agama. Harus ada udzur syar'i. Sebagaimana perempuan kalau mau mengajukan cerai, harus ada udzur syar'i. Yang masalah yang lain adalah kalau dia pergi sama perempuan lain sampai punya anak dan karena berzina, bukan menikah. Dihukum sama Islam, nggak bisa. Bagaimana kalau mereka akhirnya menikah? Yaitu beda lagi kita bahas. Kalau mereka akhirnya menikah, setelah akad nikah ke depan sesuatu halal, tapi sebelumnya adalah sesuatu yang haram. Apakah tolak telah jatuh dengan perbuatan suami seperti itu? Kalau kepada istri pertamanya tidak, sampai ada pengucapan. Sampai ada pengucapan saya ceraikan kamu, atau si istri mengajukan khulu. Si istri mengajukan khulu, dia mengeluh kepada hakim, mengatakan saya tidak mau ya Rasulullah. Gitu kan? Baru bisa. Saya tidak mau wahai hakim. Seperti di zaman Nabi SAW ada Thabit dan istrinya. Istrinya bernama Jamilah kalau nggak salah pada saat itu. Thabit ini sama Jamilah menikah ceritanya di awal Islam, gitu kan? Belum ada banyak laki-laki muslim waktu itu. Yang terjadi, teman-teman sekalian, pada saat mereka menikah, terus kemudian hijrah ke Madinah, terus makin banyak orang-orang muslim. Rupanya si Jamilah ini, istrinya Thabit ini, dia kalau lihat suaminya jalan sama laki-laki lain, suaminya kelihatan jelek sekali. Iya. Pendek, hitam, gemuk, gitu. Iya, itu memang begitu hadisnya ya. Jadi dia bilang, ya Rasulullah, dia ngeluh. Jamilah datang barang, ya Rasulullah, saya setelah berjalan kehidupan rumah tangga sama Thabit ini, saya tidak cela agamanya, saya nggak cela juga akhlaknya. Tapi setiap kali saya lihat dia jalan sama laki-laki lain, saya jadi nyesal nikah. Boleh nggak ya Rasulullah, saya mau cerai. Kata Nabi SAW, kau mau kembalikan ditanya Thabit dulu, hai Thabit, apa pendapatmu? Ya Rasulullah, saya udah kasih harta saya yang paling mahal. Thabit orang kaya, ada kebun kurma besar, saya sudah jadikan mahar. Kenapa kok spontanitas minta cerai? Ya. Lalu kemudian dia sudah dengar penyebabnya karena kenapa? Karena tidak suka, gitu kan? Takut nanti dia menghina Thabit ini karena kekurangan fisik yang sangat besar, gitu. Maka kata Nabi SAW kepada Jamilah ini, kau mau kembalikan nggak maharnya? Mau ya Rasulullah. Kalau perlu saya tambah maharnya. Pokoknya saya mau cerai. Maka akhirnya Nabi SAW suruh kembalikan dan terceraikanlah. Terceraikanlah pada saat itu. Tapi di sini yang jadi saksi bahasan apa? Tidak spontan putus. Harus datang kepada hakim, hakim putuskan. Ya. Jadi tadi kan ditanya, apakah spontan putus? Cerai itu enggak jatuh cerai. Karena suami sama sekali tidak pernah pulang, memberi nafkah hanya untuk anak saja. Tentu di sini tidak terjadi cerai. Yang ibu lakukan, yang penanya lakukan ini adalah mengajukan kepada hakim, mengajukan ke pengadilan, nanti laporkan semua, pengadilan akan menghakimi itu. Ya. Ini banyak pertanyaan di sini. Kalau dalam hadis ini iya, kalau dalam hadis ini, tapi di sini betul-betul memang ulama gambarkannya, memang Thabit ini luar biasa kekurangan yang dimiliki. Jadi jangan sampai ini ibu-ibu jadikan alasan. Sekarang suaminya sudah tua, oh kayaknya sudah tua ini. Sudah boleh, itu bukan. Ya, ibu tidak boleh bohongin Allah. Pada saat ibu nikah awal sama suami, lihat ganteng nggak? Ganteng ya sudah. Itu dipegang terus sampai mati. Nggak boleh kita bilang, oh sekarang jelek, nggak bisa. Ya. Jadi memang betul-betul Thabit kelihatan memang punya, dan perempuan ini